Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini minta nasihat, Gus, karena belakang semacam barometer, gitu ya. Diikuti oleh hal yang paling konkret sekarang ada teman-teman hijrah, gitu ya. Umum kemudian mereka melirik gerakan yang namanya hijrah. Tetapi kemudian sayangnya dan ini sebagian juga teman-teman saya gitu menanggapi ini dengan negatif, Gus. Mereka menganggap bahwa orang hijrah itu kayak walah mereka tahu ama baru sedikit kok udah mulai apa namanya ngajak-ngajak gitu. Walaupun kita kan tahu apa balighwani walau ayat. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman kita juga yang punya ilmu nggak mau ngapa-ngapain juga gitu, Gus. Ya kan? Ini agak repot gitu. Nah, bukan sesuatu gitu, Gus. Untuk buat mereka lebih baik juga gitu. Tapi kadang malu. Mungkin karena di pesantren terlalu tawaduk gitu. Sehingga ketika mereka berkiprah, banyak Gus yang jadi profesional gitu, teman-teman saya santri, untuk ngajar lagi itu pakai dan kadang nggak mau gitu. Nah, kalau Gus Baha yang bicarakan insya Allah, mohon apa namanya nasihati anak muda NU itu untuk mau ngasih pengajian di pesan di di musola di mana karena itu juga penting Gus. Mungkin itu Gus Bahada sama satu mungkin nasihati kami untuk jalan istiqomah untuk memegang kesantriannya Gus. Gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini waktu kita kurang lebih dari setengah jam menjelang zuhur. Nanti 5 menit sebelum azan sudah kita selesaikan untuk menyediakan waktu berwudu. Orangnya banyak, khawatir tidak cukup ya. Jadi zuhur kita 11.59, 5 menit sebelum itu akan kita hentikan. Sepenuhnya kami kembalikan ke Gus Baha untuk menanggapi. Ya kalau resiko dakwah pasti gitulah. Kalau resiko dakwah itu ada salah pahami, terus ada debat-debat kecil, ada tuduh menuduh. Saya pernah ketemu seorang teman, Gus katanya orang-orang NU itu bid'ah kafir. Ya bagus lah kata saya gitu. Maksudnya kok kita dikafir-kafirkan, Gus tahlil kafir pegang apa? Pak pegang kuburan apa? Kafir. Kata saya bagus lah. Bagusnya gimana? Kita Nabi Musa istilah kafir itu sebenarnya biasa dulu. Sama tak ceritani. Pertama Nabi Musa jadi nabi itu datang ke Fir'aun. Datang ke Fir'aun, Fir'aun saya sekarang sudah jadi nabi dan mengajak kamu menjadi orang baik. Kata Fir'aun apa? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun yang menuduh Nabi Musa itu kafir. Makanya kalau kamu tidur kafir tenang saja. Anggap saja kayak Nabi Musa dituduh Fir'aun gitu saya. Saya pernah juga di kota di begitu. Saya bilang setelah ada acara gitu karena orang percaya jimat kafir, percaya ini kafir. Setelah mau jamaah zuhur gini, saya ke belakang. Bapak ada sholat? Tidak, sholat hanya wajib bagi orang Islam kata saya. Terus dia lagi, oh sembrono. Jadi kalau orang baca sejarah itu biasa saja, tuduh menuduh itu biasa saja sunnah. Makanya iyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar atau fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin ya sama lah. Kalau saya sedang baca kulna dari ataf inna muhdasat jadi tapi ada baca kullu ya tidak apa-apa. Ini secara disiplin grammar Arabik tidak apa-apa. Tapi saya bilang bid'ah itu tetap dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau semuanya itu sayyi'ah, kita pun pernah dituduh gitu. Coba sampean baca awal juz 17. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdasin illastama'u wa hum yal'abun. Ayo, coba. Quran juga pernah disetatuskan sebagai apa? Muhdas. Ya coba kalau hadisnya wa kullu muhdasatin bid'ah berarti Quran ya biasa saja, makanya biasa. Makanya yang nuduh-nuduh gitu tuh suruh ngaji lagi, paham? Biasa aja. Jadi dulu Nabi itu ya dianggap kafir oleh orang-orang kafir. Makanya mereka kalau bilang soba'a Muhammadun, Muhammad itu melenceng.
Ya ayat paling populer tadi loh. Fir'aun berkata sama Nabi apa? Musa, alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alta kallati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu omongannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi biasa saja. Kalau sampean tegang berarti ya belum biasa. Ya biasa aja, rileks, santai. Ya santai aja. Makanya kalau dakwah itu pokoknya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya punya cerita unik dan ini harus sampean camkan. Dulu ada seorang ustadz ya, ustadz amatir, masih amatir. Datang ke Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah. Khalifah yang alim termasuk dinasti Abbasiyah. Dia teman akrabnya Imam Malik. Jadi termasuk khalifah yang soleh itu siapa? Harun ar-Rasyid. Ada seorang ustadz masih amatir gitu. Datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amiral Mukminin, inni nasihun laka famusyaddidun alaika tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Ya Amiral Mukminin, saya akan menasihati kamu, cuma saya agak ekstrim. Tolong jangan dimasukkan hati. Saya akan ngomong keras, lantang. Padahal ini presiden Amirul Mukminin. Terus kata Harun ar-Rasyid, uskut katanya, kamu diam. Uskut, kamu diam. Fa inna Allaha ta'ala qad ba'asaman huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Hei Ustaz, kamu diam. Allah itu pernah menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama saya mau keras? Gak bisa katanya. Itu ustaznya langsung coba, ternyata kamu lebih alim. Jadi mahmi Quran itu seorang Amirul Mukminin. Jadi kalau sekarang ada ustadz terlalu tegas, terlalu keras, misalnya sama waliul amri, sama penguasa, itu kata Harun, uskut ya ustadz, kamu diam. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Musa itu lebih baik ketimbang kamu, Fir'aun lebih buruk ketimbang saya. Itu saja Musa disuruh beretika ketika berdakwah ke Fir'aun. Kamu serampangan saja, enggak bisa katanya. Terus ustaznya, ternyata alim kamu. Coba sama ustaznya tadi. Nah, saya ingin Quran itu sampai seperti itu di anak-anak PSG. Jadi ayatnya itu ingat, semangatnya ingat, langsung jadi tertanam. Nah, kalau sudah gitu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi sudah menyatu. Jangan kalau ingat ayat apa ya, dicari lagi enggak ketemu. Itu di surat apa ya? Terus tanya temannya, saya juga lupa. Jadi ayat itu kalau ulama dulu itu sudah menyatu. Melihat apa saja itu langsung terbaca apa? Ayat. Saya kira demikian dan mohon maaf karena ya saya memang nggak biasa ngaji gini. Jadi nggak perlu tadi ada yang kedua ketiga sudah pokoknya. Tapi saya senang kok. Secara umum saya senang, penting ngaji. Terus saya mohon yang ngapalkan Quran harus hafal angdhri qalbin. Karena itu cara supaya spontanitas Anda baik. Dulu ketika rame-rame tuduhan bid'ah, tuduhan kafir, orang risau, kiai risau. Saya termasuk orang yang enggak risau. Karena saya ingat betul ketika Fir'aun nuduh Nabi Musa kafir. Jadi tanggap itu biasa saja. Tanggap itu biasa saja. Ketika semua orang dalil kula muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, ternyata ada juz 17 ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Jadi ya biasa saja. Dan saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.